Anime ini berkisah tentang manusia era modern yang meninggal dunia, dan secara tak terduga ia bereinkarnasi menjadi pangeran keempat kerajaan Grey Castle yang dikenal Playboy. Ia kemudian menyelamatkan seorang penyihir yang akan dieksekusi dan terkejut saat mengetahui bahwa sihir benar-benar ada di dunia tersebut. Kisah anime ini dimulai pada suatu pagi yang tampak biasa. Para penambang sedang menggali di dalam tambang, ketika tiba-tiba gempa hebat mengguncang seluruh area. Tanah bergetar, batu-batu runtuh, dan kepanikan pun tak terelakkan. Semua orang berlarian menyelamatkan diri, meninggalkan tempat yang kini dipenuhi reruntuhan dan bahaya. Namun, di tengah kekacauan itu, ada satu sosok wanita yang justru berlari ke arah berlawanan. Di antara para penambang yang panik, seorang pria terjebak di antara batang kayu yang runtuh. Dalam keadaan terdesak, kantong uangnya terjatuh ke tanah. Seorang pekerja lain melihat kesempatan itu dan mencoba mencurinya. Namun, pria yang terjebak itu masih sempat menahan pergelangan tangan si pencuri. Melihat perlawanan tersebut, si pencuri hanya tersenyum dingin. Ia mengangkat beliungnya, bersiap mengakhiri hidup pria malang itu. Tepat pada saat itulah wanita tadi muncul. Tanpa ragu ia membakar si pencuri hingga menjadi abu dalam sekejap. Pria yang tersisa di tanah hanya bisa menjerit ketakutan. Di hadapannya berdiri seorang penyihir. Namun, alih-alih berterima kasih, ketakutan justru berubah menjadi kebencian. Wanita itu kini berdiri di tengah desa, menunggu hukuman. Warga berkumpul dengan penuh emosi. Sebagian melemparinya batu, menuntut kematiannya. Semua itu disaksikan oleh para bangsawan yang berdiri tak jauh dari sana. Salah satu dari mereka meminta kehadiran sang pangeran, karena dialah yang berhak menjatuhkan vonis. Namun seorang prajurit bernama Carter hanya mengabaikannya. Berpindah ke dalam sebuah rumah, kita bertemu dengan Barov, pelayan sang pangeran. Ia berpapasan dengan Tyr, seorang pelayan wanita yang baru keluar dari kamar sang pangeran. Saat ditanya, Tyr mengatakan bahwa pangeran masih tertidur. Meski begitu, Barov tetap masuk ke dalam kamar. Di sana terlihat jelas apa yang telah terjadi sebelumnya. Ia mendekati sang pangeran dan mencoba membangunkannya. Tak lama kemudian, pangeran itu terbangun dengan wajah bingung. Dialah protagonis kita. Ia bertanya di mana dirinya berada. Barov menjelaskan bahwa ia harus segera mengeksekusi seorang penyihir, dan seluruh desa sedang menunggu keputusannya. Sang pangeran merasa semua ini absurd, bahkan mengira dirinya sedang bermimpi. Untuk memastikan, ia memanggil nama Barov dan lelaki tua itu membenarkannya. Menyadari tatapan curiga dari Barov, sang pangeran memilih untuk mengamati keadaan terlebih dahulu. Saat hendak keluar, ia tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada sebuah cangkir yang tergeletak di lantai, sesuatu yang terasa janggal baginya. Sementara itu, di pusat desa, warga semakin tak sabar menunggu. Akhirnya, pintu terbuka. Sang pangeran keluar bersama Barov. Para warga langsung bersorak, meski seorang bangsawan terlihat tidak senang. Di antara kerumunan itu, Tyr juga berdiri, berharap melihat sang pangeran. Sang pangeran memperhatikan sang penyihir, namun baginya, semua ini terasa tidak masuk akal. Ia pun berpura-pura mengantuk dan menunda persidangan hingga waktu yang belum ditentukan. Carter dan Barov mencoba menghentikannya, memperingatkan bahwa membiarkan penyihir hidup bisa menarik penyihir lain datang. Namun justru itu yang diinginkan sang pangeran. Dengan begitu, mereka bisa menyingkirkan semuanya sekaligus. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia meninggalkan tempat itu, membuat warga dan bangsawan tercengang. Setelah itu, sang pangeran kini berada di dalam kereta menuju kediamannya. Dari jendela, ia melihat orang-orang memandangnya dengan dingin dan acuh tak acuh. Setibanya di kediaman, ia langsung mengunci diri di kamar, dan akhirnya bisa menghela napas lega. Dari semua yang ia alami, ia menyimpulkan satu hal. Ia berada di dunia lain, dalam tubuh seorang pangeran yang tidak dipercaya siapapun. Wilayahnya kecil, masyarakatnya tidak beradab, sebuah zaman gelap yang penuh kebodohan. Di dinding kamarnya, ia menemukan sebuah lukisan berisi berbagai nama. Salah satunya menarik perhatiannya. Ia berdiri di depan cermin, dan akhirnya memahami, ia telah bereinkarnasi. Kini, ia harus menjalani hidup sebagai Roland Wimbledon. Setelah itu, Roland terlihat melahap makanan yang disajikan untuknya. Tak lama kemudian Barov datang, menanyakan apakah ia dipanggil. Roland mengiyakan dan mempersilakannya duduk. Sambil makan, Roland mendengarkan laporan bahwa ditemukan jejak penyihir di hutan barat, beserta sebuah koin yang menjadi lambang organisasi penyihir. Ia bertanya apa itu. Barov menjelaskan bahwa itu adalah simbol persaudaraan penyihir, sebuah organisasi yang mengumpulkan penyihir untuk mencari gunung suci yang konon dapat memberikan kedamaian abadi. Janji itulah yang digunakan untuk menarik gadis-gadis menjadi penyihir. Ia juga menyinggung hilangnya bayi-bayi yang baru lahir, yang konon berkaitan dengan mereka.
Roland bertanya apakah Barov khawatir mereka akan datang menyelamatkan rekannya. Barov mengangguk. Ia yakin mereka tidak akan membiarkan sesama penyihir lolos. Rasa penasaran membuat Roland bertanya tentang kekuatan yang dimiliki penyihir tersebut dan bagaimana ia ditangkap. Barov pun menceritakan kembali kejadian di tambang utara beberapa hari lalu tentang runtuhnya tambang dan api mengerikan yang membakar seseorang hidup-hidup. Karena itu, ia menyarankan agar penyihir tersebut segera dieksekusi. Namun Roland mengabaikan saran itu, sebaliknya, ia meminta untuk diantar menemui penyihir tersebut. Barov mencoba menghentikannya, tetapi Roland malah mengalihkan pembicaraan, menanyakan mengapa penyihir itu akan digantung, bukan dibakar. Barov menduga karena penyihir itu tidak takut api. Roland kemudian berjalan menuju ruang bawah tanah tempat sang penyihir ditahan. Carter kembali mencoba memperingatkannya, namun diabaikan. Mereka akhirnya tiba di sel. Seorang penjaga membuka pintu dan Roland masuk. Carter berdiri di depan melindunginya meski terlihat jelas ketakutannya. Saat itu sang penyihir mengangkat kepalanya dan berdiri. Carter langsung mencabut pedangnya, siap menyerang. Namun Roland menenangkannya. Ia mendekati sang penyihir dan memperkenalkan dirinya sebagai penguasa kota perbatasan, lalu menanyakan namanya. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Namanya adalah Anna." Roland lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di tambang hari itu. Dengan suara bergetar, Anna menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang penambang yang terjebak saat runtuhan terjadi. Kakinya tertimpa batu, dan di sampingnya ada seorang penambang lain yang mencoba mencuri seluruh tabungannya. Ayahnya berjuang mati-matian untuk bertahan. Saat Anna akhirnya menemukannya, ia melihat pria itu hendak membunuh ayahnya dengan beliung. Tanpa pilihan lain, ia membunuh pria itu. Setelah mendengar semuanya, Roland bertanya bagaimana ia bisa ditangkap. Dengan gemetar, Anna menjawab bahwa ia dijebak. Roland meminta tahu siapa pelakunya, namun Anna terdiam. Saat itulah Barov mendekat dan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Orang yang menjebaknya adalah ayahnya sendiri. Kata-kata itu membuat Roland terdiam sejenak. Ia tak langsung mengerti, namun Barov dengan santai menjelaskan bahwa kemungkinan besar semua itu dilakukan demi imbalan. Bagaimanapun, siapapun yang menemukan dan melaporkan seorang penyihir akan mendapatkan hadiah sebesar 25 naga emas, jumlah yang bagi seseorang dengan kaki cacat terasa seperti jaminan hidup. Mengabaikan hal itu, Roland kembali bertanya, kali ini tentang penambang lain. Ia penasaran apakah orang itu seorang dewasa, dan bagaimana semuanya bisa berujung seperti ini. Dengan suara gemetar, Anna akhirnya mengaku. Ia mengatakan bahwa semua itu terjadi karena kekuatan yang mereka sebut sebagai kekuatan iblis. Mendengar pengakuan tersebut, para penjaga dan Carter langsung bersiaga. Suasana menjadi tegang dalam sekejap, namun berbeda dari mereka, Roland bahkan tidak bergeming. Dengan tenang, ia justru meminta Anna untuk memperlihatkan kekuatannya. Keputusan itu membuat Carter dan Barov terkejut. Mereka segera memperingatkannya. Kalung batu hukuman ilahi yang dikenakan Anna saat ini sedang menahan kekuatannya. Jika dilepaskan, akibatnya bisa tak terbayangkan. Bahkan Anna sendiri memperingatkan bahwa rasa ingin tahu Roland bisa saja membunuhnya. Namun Roland mengabaikan semua itu. Ia berkata bahwa jika ia benar-benar iblis jahat, seharusnya yang dibunuh bukan dirinya, melainkan ayahnya. Mendengar itu, Anna hanya bisa menggeleng dan mulai menangis. Kesabaran Roland mulai habis. Ia melangkah mendekat dan sekali lagi meminta Anna untuk menunjukkan kekuatannya. Dengan begitu, ia bisa menilai apakah gadis ini layak mendapatkan belas kasihnya atau hanya iblis keji yang pandai berpura-pura. Dengan tangan gemetar, Anna meraih kalung di lehernya. Carter berusaha menghentikan, tetapi dalam pergulatan itu, kalung tersebut justru terlepas dan pecah. Dalam sekejap, kekuatan sang penyihir pun meledak keluar. Carter segera menarik Roland untuk menjauhkannya ke tempat aman. Namun Roland menolak. Ia tetap berdiri, menunjuk ke arah api yang muncul. Api itu tidak menyebar. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Anna mengendalikannya dengan sangat hati-hati. Agar tidak melukai siapapun, mereka semua terdiam beberapa saat menyaksikan besi meleleh dalam kobaran api yang begitu panas. Roland tak melepaskan pandangannya dari gadis itu, hingga akhirnya api pun mereda. Dengan suara lirih, Anna bertanya apakah kini ia akan dibunuh setelah rasa ingin tahu Roland terpuaskan. Tanpa berkata apapun, Roland mendekat. Ia melepas jubahnya dan menyelimuti tubuh Anna yang gemetar. Lalu dengan tenang ia berkata bahwa ia tidak berniat menghukumnya. Sebaliknya, ia ingin mempekerjakannya. Begitulah, seorang tahanan masuk dan keluar sebagai pekerja. Sungguh pemerintahan yang luar biasa. Di kamarnya, Roland duduk menulis segala yang ia ketahui tentang hukum termodinamika di atas selembar kertas.
Setelah menganalisis sebentar, ia menyimpulkan bahwa kekuatan Anna sangat cocok untuk rencana yang akan ia jalankan. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Barov masuk setelah dipersilakan. Roland langsung menanyakan tugas yang ia berikan sebelumnya. Barov memastikan bahwa ia telah mengatur sandiwara hukuman mati sang penyihir dengan sempurna, sehingga tidak ada yang mencurigai apapun. Merasa puas, Roland lalu memberi perintah baru. Ia meminta laporan lengkap tentang apa saja yang terjadi selama 1 dekade terakhir di kota perbatasan, mulai dari perdagangan, pajak, pengeluaran, hingga bengkel-bengkel seperti pengolahan logam, tekstil, dan keramik. Permintaan itu membuat Barov terkejut. Ia bahkan bertanya mengapa Roland ingin mengetahui semua itu. Apakah ia benar-benar berniat serius dalam perebutan takhta? Mendengar itu, Roland sedikit bingung. Ia pun berjalan mendekati peta yang tergantung di dinding. Di sana terlihat jelas bagaimana saudara-saudaranya menguasai berbagai wilayah kerajaan. Gerald menguasai benteng militer, Garcia memegang pelabuhan perdagangan, Timothy menjadi pusat ekonomi, Tilly menguasai pusat budaya, dan dirinya hanya memerintah kota perbatasan. Melihat kenyataan itu, Roland bertanya pada Barov tentang peluangnya untuk menang. Dengan nada sedih, Barov menjawab bahwa wilayah para pangeran lain jauh lebih menguntungkan. Dengan kondisi saat ini, peluang Roland hampir tidak ada. Ditambah lagi reputasinya di kalangan bangsawan yang buruk, semakin kecil harapan itu. Roland mengangguk setuju. Namun justru karena itulah, ia berencana mengambil jalan berbeda, mengesankan ayahnya dengan cara lain. Sebelum melanjutkan, ia bertanya siapa sebenarnya yang menguasai kerajaan ini. Barov menjawab bahwa keluarga kerajaan Grey Castle adalah penguasanya. Namun Roland menggeleng. Ia mengatakan bahwa itu hanyalah kedok. Penguasa sejati berada di kota suci Hermes, yaitu gereja. Dan karena itulah ia berniat membangun kerajaan yang tidak tunduk pada gereja. Takhta hanya akan menjadi miliknya. Ia bahkan bertanya apakah Barov tidak keberatan dengan campur tangan gereja yang begitu besar. Barov mengakui bahwa itu memang benar, namun gereja sudah terlalu mengakar dan didukung oleh rakyat. Dengan tenang, Roland menjawab bahwa rakyat hanya mendukung karena mempercayai kebohongan mereka. Dan ia akan membuktikan bahwa itu semua adalah dusta. Kebohongan pertama adalah tentang penyihir, bahwa mereka bukanlah perwujudan kejahatan. Dengan ragu, Barov bertanya apakah itu alasan Roland menyelamatkan Anna. Roland mengangguk. Ia bahkan berjanji, jika suatu hari ia memenangkan perebutan takhta, Barov tidak lagi menjadi pelayan, melainkan tangan kanannya. Namun dengan satu syarat, jangan pernah mempertanyakan keputusannya. Setelah percakapan itu, Barov meninggalkan ruangan dan bertemu Carter di lorong. Saat ditanya apa yang mereka bicarakan, ia hanya menjawab singkat bahwa sang pangeran sudah tidak sama lagi. Di taman, Anna duduk sendirian. Wajahnya tampak penuh pikiran. Setelah demonstrasi kekuatannya, Barov memang telah menjelaskan kontrak kerjanya secara rinci. Namun hingga kini, ia masih belum tahu apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Saat itulah Roland muncul. Ia menyapa dengan ramah, mendekati Anna yang masih kebingungan. Dengan ragu, Anna bertanya mengapa ia melakukan semua ini untuknya. Roland hanya tersenyum lalu mengajaknya berjalan. Di tengah perjalanan, Anna kembali bertanya, mengapa ia diselamatkan, padahal ia telah membunuh seseorang? Roland menjawab bahwa ia melakukannya demi menyelamatkan ayahnya, sesuatu yang, menurutnya, akan dilakukan siapapun. Namun Anna masih ragu. Ia mempertanyakan apakah benar memaafkannya adalah keputusan yang tepat, mengingat ia seorang penyihir. Tanpa menjawab langsung, Roland memetik sebuah bunga di dekatnya, lalu memberikannya pada Anna. Ketika bunga itu berada di tangannya, Roland berkata bahwa bunga tersebut beracun. Terkejut, Anna langsung menjatuhkannya. Namun beberapa saat kemudian, Roland tersenyum dan mengatakan bahwa itu hanya kebohongan. Meski begitu, kebohongan itu sudah cukup membuatnya takut. Dengan suara pelan, Anna bertanya apakah hal yang sama juga terjadi pada penyihir. Roland mengangguk. Ia menjelaskan bahwa kekuatan mereka hanyalah bagian dari alam, bukan sesuatu yang jahat. Air mata mulai mengalir dari mata Anna. Ia berkata bahwa ia tidak memahami sepenuhnya kekuatan iblis dalam dirinya, kekuatan yang bisa melukai segala sesuatu di sekitarnya. Karena itu, ia merasa lebih baik jika semuanya diakhiri saja. Mendengar itu, Roland menghela napas panjang. Ia berkata bahwa jika Anna ingin mati, itu adalah pilihannya. Namun hal itu tidak akan mengubah apapun. Dunia akan tetap memandang penyihir dengan cara yang sama. Namun, ada pilihan lain. Sebuah jalan di mana ia bisa mempercayai masa depan, dunia tempat para penyihir bisa hidup dengan damai tanpa rasa takut. Setelah itu, Roland menatapnya dan bertanya,
Apakah ia tidak ingin kembali menjalani kehidupan seperti dulu? Dengan air mata yang tak terbendung, Anna mengangguk. Ia ingin hidup normal, mengajar anak-anak membaca dan menulis. Seperti yang pernah dilakukan gurunya, Karl. Roland menatapnya dengan tenang, lalu berkata bahwa semua itu mungkin terjadi, asalkan mereka bekerja sama. Mendengar itu, Anna akhirnya menerima tawaran tersebut. Ia pun bertanya apa yang harus ia lakukan. Pada sore hari, Roland membawanya ke sebuah pabrik, tempat di mana ia bisa berlatih dan belajar mengendalikan kekuatannya. Hari demi hari berlalu, dan Anna menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Sementara itu, Roland lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar, tenggelam dalam tumpukan laporan yang ia baca dan teliti dengan serius. Suatu malam, Tir, sang pelayan yang pernah muncul sebelumnya, mengirimkan sepucuk surat melalui burung merpati. Keesokan paginya, Roland bertemu dengan Barov. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah meninjau seluruh catatan wilayah kekuasaan mereka dan menemukan bahwa kota perbatasan hanya unggul dalam pertambangan. Namun ada sesuatu yang janggal, pendapatannya hampir nol dan seluruh hasil penjualan justru mengalir ke orang-orang dari Saus. Kebingungan, Roland pun bertanya, dari mana sebenarnya makanan mereka berasal? Barov mengungkapkan bahwa hingga tahun lalu, semua biji yang dihasilkan kota perbatasan ditukar dengan gandum di benteng Canto Largo. Ketika ditanya alasannya, ia menjelaskan bahwa bagi Canto Largo, kota perbatasan hanyalah milik mereka. Para pekerja hanya diberi makan secukupnya agar tetap bisa bekerja. Sebuah eksploitasi yang kejam. Bahkan sebelum Baron Boris datang, penguasa sebelumnya selalu patuh pada perintah benteng dan menyerahkan seluruh biji hanya demi sedikit makanan. Hal ini terasa sangat tidak masuk akal bagi Roland. Baginya, bahkan demi kepentingan pribadi pun, seharusnya ada perdagangan yang lebih adil. Pada saat itu, Barov mengungkap fakta lain, bahwa Boris dan beberapa bangsawan memiliki properti di Canto Largo. Itulah sebabnya mereka tidak pernah benar-benar peduli dengan kemajuan kota perbatasan. Mereka hanya menyerahkan biji untuk menutup jatah makanan, dan tentu saja menikmati bagian keuntungan mereka sendiri. Roland menyadari satu hal, mereka tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia pun memerintahkan agar sistem barter tersebut dihentikan. Saat ditanya dari mana mereka akan mendapatkan makanan, Roland menjawab bahwa mulai sekarang mereka akan melakukan perdagangan yang sesungguhnya. Mereka akan menjual biji ke Willow Town, lalu membeli gandum dari sana. Ketika muncul kemungkinan bahwa kota itu mungkin menolak membeli, Roland dengan tenang mengusulkan untuk menjualnya dengan harga setengah dari harga pasar. Dengan cara itu mereka bisa mendapatkan modal awal yang kuat dan perlahan menguasai pasar. Jika masih belum berhasil, mereka akan menjualnya ke tempat lain. Bagaimanapun juga mereka berada di hulu Sungai Merah, sungai besar yang mengalir melintasi negeri. Ketika armada mereka sudah cukup kuat, mereka akan memperluas perdagangan ke seluruh penjuru negeri. Dan Sungai Merah akan menjadi jalur sutra mereka. Barov mengakui bahwa rencana itu sangat bagus, namun ia juga mengingatkan bahwa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pencurian oleh benteng. Jika itu terjadi, mereka mungkin tidak akan diizinkan tinggal di sana saat musim dingin. Roland pun bertanya, mengapa mereka harus menghabiskan musim dingin di tempat itu? Barov mengingatkannya tentang bulan iblis. Setiap tahun, setelah musim semi bersalju, gerbang neraka terbuka di pegunungan naga. Kekuatan iblis menyebar dan mengubah hewan-hewan di hutan berkabut menjadi makhluk buas yang haus darah, menyerang ke arah timur dan menghancurkan segala yang mereka lalui. Sebagai kota perbatasan tanpa tembok, mereka tidak punya pilihan selain berlindung di benteng longsong. Mendengar itu, Roland langsung memahami, jika masalah ini tidak diselesaikan, mereka tidak akan pernah bisa maju, apalagi memperebutkan tahta. Ia segera memanggil Carter. Di aula kerajaan, ia mengumpulkan 3 orang yang selamat dari bulan iblis. 2 di antaranya adalah pemimpin patroli yang bertugas menyalakan sinyal api, dan 1 lagi adalah seorang pemburu yang pernah membunuh 2 ekor monster. Roland mulai dengan menanyakan prosedur sinyal. Orang pertama menjawab dengan gugup, sehingga ia meminta orang kedua untuk berbicara. Dijelaskan bahwa mereka berpatroli di lereng selatan Pegunungan Naga, dan jika menemukan jejak monster, mereka akan menyalakan sinyal. Setelah itu, mereka menyusuri sungai dengan perahu dan berkumpul di benteng. Hal ini menarik perhatian Roland. Ia bertanya apakah monster tidak menyerang di air. Prajurit itu menjawab tidak. Ia bahkan belum pernah melihat satu pun yang menyeberanginya. Dengan informasi itu, Roland kemudian menanyakan durasi bulan iblis. Jawabannya, biasanya berlangsung 2 hingga 3 bulan. Namun, 2 tahun lalu pernah terjadi musim terpanjang, mencapai 4 bulan, dan banyak orang tewas karena kelaparan. Hal ini membuat Roland heran, karena mereka seharusnya berlindung di Canto Largo.
Prajurit itu menjelaskan dengan getir, orang-orang di benteng hanya memberi makanan sesuai jumlah biji yang diserahkan. Jika mereka makan hemat, persediaan itu hanya cukup untuk 3 bulan. Di bulan terakhir, mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang mati kelaparan. Sungguh kejam. Roland mendengarkan semuanya dengan saksama, lalu beralih kepada sang pemburu. Ia bertanya monster apa yang telah dibunuhnya. Pemburu itu menjawab, seekor babi hutan dan seekor serigala. Ia menjelaskan bahwa monster adalah hewan yang bermutasi, dan semakin buas sifat aslinya, semakin sulit pula untuk dikalahkan. Namun itu belum yang terburuk. Ada juga makhluk hibrida, sekuat singa, bersayap seperti elang, dan memiliki penciuman tajam yang mampu mendeteksi mangsa, tak peduli seberapa baik ia bersembunyi. Roland memperkirakan jumlah mereka tidak banyak. Pemburu itu mengangguk, memperkirakan sekitar 3 ekor setiap bulan iblis. Namun ia menambahkan bahwa makhluk itu hanya bisa terbang rendah. Jika tidak, bahkan tembok pun tidak akan mampu menahan mereka. Setelah mendengar semua informasi itu, Roland menanyakan namanya. Kapak Baja, jawab sang pemburu. Sebuah nama yang kuat. Sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka, Roland memerintahkan agar ketiganya diberi 10 koin perak. Setelah mereka pergi, ia mengajak Carter menemaninya. Mereka menuju tempat penyalaan sinyal api. Roland mengamati medan dengan saksama, lalu bertanya jarak dari sana ke sungai. Carter memperkirakan sekitar 2.000 kaki. Ia pun penasaran mengapa Roland memeriksa area tersebut. Apakah ia berniat menghabiskan musim dingin di kota perbatasan? Roland mengangguk mantap. Ia berjanji akan melindungi kota itu dan mengalahkan para monster. Ketika Carter bertanya bagaimana caranya, Roland mengungkapkan rencananya, ia akan membangun tembok terbesar yang pernah dilihat umat manusia. Beralih ke kantor, tempat Barov tengah bekerja. Pria tua itu tak henti-hentinya memikirkan perubahan drastis Roland. Dulu ia hanyalah seorang pemabuk yang menyerahkan semua pekerjaan padanya. Bahkan Barov sempat menyesali keputusannya menerima jabatan itu. Namun sekarang semuanya terasa berbeda. Sejak menyelamatkan sang penyihir, sang protagonis menunjukkan kecerdasan strategi yang luar biasa. Bahkan mampu keluar dari situasi genting dan langsung mengincar kekuatan religius. Dengan rasa penasaran, Barov berharap rencana membangun tembok itu akan berhasil. Jika tidak, semua usaha mereka selama ini akan sia-sia. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terwujud. Cerita pun beralih ke Carter yang menerima perintah untuk mengawasi pekerjaan. Roland memerintahkan mereka pergi ke tambang North Mountain untuk mengambil batu kapur, lalu mencampurnya secara merata dengan tanah liat. Setelah itu, campuran tersebut dikirim ke ruang pembakaran, tempat Anna akan menangani sisanya. Di sana, terlihat sang penyihir menggunakan sihirnya dengan sangat terkontrol. Beberapa jam kemudian, Anna keluar dari ruangan. Roland masuk untuk memeriksa hasilnya. Setelah memastikan semuanya sesuai, ia memerintahkan Carter mencari seseorang untuk menghancurkan biji dan mencampurnya dengan gipsum hingga menjadi bubuk halus. Menjelang sore, campuran itu pun selesai. Dengan rasa penasaran, Carter bertanya apa yang akan dilakukan selanjutnya. Roland hanya tersenyum. Lalu berkata pada Anna bahwa kali ini ia akan menunjukkan sihirnya. Kebingungan, Anna bertanya apakah ia juga bisa menggunakan sihir. Roland menjawab bahwa ia bisa, namun miliknya disebut ilmu pengetahuan. Ia kemudian memerintahkan Carter mencampur bubuk itu dengan air dan menuangkannya ke atas batu agar mengisi celah-celah. Meski ragu, Carter mengikuti perintah tersebut. Roland hanya meminta mereka menunggu hingga keesokan hari untuk melihat hasilnya. Keesokan harinya mereka kembali ke lokasi. Roland meminta Carter menguji kekuatannya. Tanpa ragu, ia menghantam batu dengan sekop dan terkejut mendapati batu itu menjadi sangat keras. Melihat hal tersebut, ia terkesan dan meyakinkan bahwa dengan bahan itu mereka bisa membangun tembok yang mengelilingi kota dalam waktu 5 tahun, bahkan memperkuat kastil. Namun Roland punya visi lebih besar. Ia ingin membangun lebih banyak hal termasuk rumah bagi seluruh penduduk. Ia pun memerintahkan Anna untuk memproduksi 1 batch setiap hari dan Carter menyelesaikan tembok dalam waktu 3 bulan. Sebelum pergi, Carter menghentikannya dan bertanya nama bubuk ajaib itu. Setelah berpikir sejenak, Roland menamainya semen, nama yang terdengar begitu akrab. Beberapa hari kemudian, Roland datang untuk meninjau pembangunan. Namun ia terkejut melihat kemajuan yang sangat minim, bahkan hasilnya pun buruk. Carter menyalahkan dirinya sendiri, tetapi Barov membelanya dengan mengatakan bahwa pekerjaan seperti itu membutuhkan arsitek berpengalaman. Maka, Roland memerintahkan untuk segera mencari seorang ahli bangunan batu.
Di sisi lain, seorang pria terlihat berjalan di kota, mengenang kebersamaannya dengan Anna dan gadis-gadis lainnya. Ia teringat saat seorang muridnya menangis di hadapannya, mengaku bahwa dirinya adalah penyihir. Kenangan itu tiba-tiba terputus ketika seseorang memanggilnya dari kejauhan, meminta bantuan membaca pengumuman dari sang pangeran. Saat melihat pengumuman tersebut, perekrutan untuk pembangunan tembok, termasuk posisi ahli bangunan batu, pria itu langsung berlari pergi. Tak lama kemudian, Roland diberitahu bahwa mereka telah menemukan seorang ahli. Ternyata ia adalah guru dari sekolah lokal. Tanpa banyak berpikir, Roland meminta agar ia diperkenalkan. Mereka pun bertatap muka. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Carl, mengaku pernah merawat tanggul Grey Castle, merancang istana, dan memperbaiki fasilitas umum. Mendengar itu, Barov menyinggung bahwa proyek di Grey Castle dulu ditangani oleh serikat tukang batu. Carl mengaku bahwa ia memang bagian dari serikat tersebut. Roland pun teringat insiden runtuhnya teater kastil yang membuat seluruh anggota serikat dihukum mati. Namun Carl menjelaskan bahwa itu hanya setengah kebenaran. Administrator menerima suap dan memerintahkan penggunaan batu yang lebih murah meski berisiko. Mereka telah memperingatkan berkali-kali tetapi tak ada yang mendengar. Setelah kecelakaan terjadi, justru sang administrator dibebaskan, sementara anggota lainnya dihukum mati. Mengetahui hal itu, Roland bertanya mengapa ia muncul sekarang. Carl mengaku punya alasan, meski belum bisa mengungkapkannya. Setelah berdiskusi dengan Barov, akhirnya Roland memutuskan untuk mengampuni dan mempekerjakannya. Ia langsung menunjukkan peta serta rencana pembangunan. Carl menyarankan untuk mengurangi ukuran tembok dan membuat parit agar lebih cepat selesai. Namun ia meragukan kemampuan mereka menyelesaikan tembok dalam waktu singkat karena keterbatasan batu. Menanggapi itu, Roland menunjukkan hasil eksperimennya. Melihat kekuatan material tersebut, Carl terkejut dan yakin bahwa tembok bisa selesai dalam 3 bulan. Tanpa ragu, Roland menyerahkan proyek itu padanya. Tak lama kemudian, Anna muncul. Melihatnya, Carl merasa lega dan mengaku selama ini dihantui mimpi buruk. Dengan penuh rasa syukur, ia berlutut di hadapan Roland. Namun Roland segera menyuruhnya berdiri dan menegaskan bahwa ia tidak menganggap penyihir sebagai kejahatan. Ia juga tidak berniat ikut dalam perburuan penyihir. Mendengar itu, Carl akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ada penyihir lain, muridnya bernama Nana. Semua yang mendengar kabar itu merasa tegang. Barov tahu jika ini terjadi di tempat lain pasti akan terjadi pembantaian. Namun karena ini melibatkan sang pangeran, ia penasaran dengan langkah selanjutnya. Berbeda dengan yang lain, Roland hanya tersenyum. Ia meminta agar Nana dibawa kepadanya. Keesokan harinya, gadis itu datang dengan rasa takut dan curiga. Namun suasana berubah saat Anna menyambutnya dengan hangat, memeluknya hingga membuatnya merasa aman. Saat makan bersama, Roland bertanya bagaimana ia menemukan kekuatannya. Nana menjelaskan bahwa saat mencoba menyembuhkan seekor burung kecil yang terluka, energi aneh muncul dan menyembuhkannya sepenuhnya. Tertarik, Roland menguji kemampuannya dengan membawa hewan-hewan yang terluka. Hasilnya, Nana mampu menyembuhkan luka fisik meski tidak bisa menghidupkan kembali yang mati atau memulihkan anggota tubuh yang hilang. Melihat potensi itu, Roland memutuskan untuk melatihnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarganya. Kini, saat Carter mulai memahami ketertarikan Roland pada para penyihir, sang pangeran dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan bertahan menghadapi ancaman bulan iblis, meski ia tahu bahaya yang lebih besar masih menanti di depan. Di sisi lain, pada malam yang sunyi, seorang wanita berambut perak berdiri diam menatap cahaya bulan. Sosok itu adalah putri yang tak disebutkan namanya, memancarkan aura tenang namun penuh wibawa. Tak lama kemudian, seorang pria memasuki ruangan dan membungkuk hormat, menyapanya dengan sebutan Yang Mulia. Dengan suara rendah, pria itu melaporkan bahwa armada hitam telah kembali, membawa sejumlah besar sumber daya setelah berhasil mencegat konvoi yang tengah melakukan perjalanan dari Garcia menuju Wolfheart. Mendengar hal itu, sang putri dengan tenang menanyakan nama kapten armada tersebut. Pria itu menjawab, namanya adalah Drake. Tanpa menunjukkan banyak reaksi, sang putri berbalik dan langsung memberi perintah. Ia menganugerahkan gelar bangsawan kepada Drake, sekaligus mengizinkan seluruh hasil rampasan tetap berada di tangan armada hitam. Pria itu pun menyampaikan rasa terima kasih atas nama semua anggota armada. Namun suasana segera berubah ketika ia mengungkapkan kabar buruk, misi mereka telah gagal. Menurutnya, Pangeran Roland memang sempat meminum racun. Tetapi alih-alih mati, ia hanya tertidur dan kemudian bangun kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Raut wajah sang putri langsung menunjukkan ketidaksabaran. Dengan nada dingin, ia memerintahkan agar orang yang bertanggung jawab diberi satu kesempatan lagi. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan agar barang
pedang milik saudara perempuannya digunakan sebagai alat tekanan. Sebelum pria itu pergi, ia menambahkan satu perintah terakhir mengeksekusi sang alkemis yang telah membuat racun tersebut. Berpindah ke wilayah kekuasaan sang protagonis, suasana pelabuhan tampak ramai. Seorang pria tiba dan mengamati aktivitas para pekerja baik di pelabuhan maupun di dalam kastil. Di saat yang sama, Roland tengah memeriksa laporan bersama Barov. Barov melaporkan bahwa pembangunan tembok pertahanan akan segera selesai. Mendengar itu, Roland kemudian menanyakan kondisi keuangan wilayah mereka. Barov menjelaskan bahwa untuk saat ini, keadaan masih cukup stabil. Persediaan makanan dari kota Saus telah tiba, dan jumlahnya diperkirakan cukup untuk melewati musim dingin. Ia bahkan menunjukkan angka-angka dalam laporan tersebut, menegaskan bahwa mereka masih memiliki sedikit sisa dana setelah menutupi semua pengeluaran. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengeluaran masih terus lebih besar daripada pemasukan. Artinya, meskipun kondisi saat ini belum kritis, dalam jangka panjang hal ini bisa menjadi masalah besar. Singkatnya, mereka memang memiliki cukup makanan dan sedikit tabungan, tetapi arah keuangan mereka belum sepenuhnya aman. Barov juga menambahkan bahwa sebagian besar pengeluaran masih bergantung pada kas kerajaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, sumber daya mereka kemungkinan hanya akan bertahan sampai musim semi. Mendengar kekhawatiran itu, Roland mencoba menenangkan situasi. Ia mengingatkan bahwa mereka masih memiliki perdagangan mineral sebagai sumber pemasukan. Jika pembangunan tembok selesai dan wilayah menjadi stabil, maka produksi akan berjalan dengan lancar. Namun Barov kembali mengingatkan satu masalah lain, mereka telah menghentikan pasokan biji ke Longsong dan sangat kecil kemungkinan Duke Ryan akan mengabaikan hal tersebut. Tepat pada saat itu, seorang utusan datang membawa kabar bahwa perwakilan dari Longsong telah tiba. Roland pun segera memerintahkan Barov untuk menyiapkan jamuan makan menggunakan bahan makanan dari desa Willow. Baginya, memenangkan hati seseorang lewat makanan adalah langkah awal yang baik. Tak lama kemudian, meja pun dipenuhi berbagai hidangan dan pencuci mulut. Utusan yang bernama Herman tampak terkejut melihat banyaknya variasi makanan. Roland mempersilahkannya duduk dan menikmati hidangan. Saat melihat Roland menggunakan sumpit dengan sangat natural, Herman tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Ia bertanya tentang alat makan yang tampak asing itu. Dengan santai, Roland menjelaskan bahwa sumpit hanyalah alat sederhana, mudah dibuat, murah, dan lebih higienis dibanding metode tradisional. Ia bahkan menyampaikan gagasannya agar seluruh kota perbatasan mulai menggunakan sumpit dalam kehidupan sehari-hari demi meningkatkan kebiasaan masyarakat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa hidangan tersebut adalah jamuan khusus, dibuat sebagai bentuk sambutan menggunakan bahan makanan dari desa Willow. Setelah makan selesai, Herman mengucapkan terima kasih atas jamuan yang diberikan. Kemudian, ia mengungkapkan tujuan sebenarnya dari kedatangannya. Ia datang sebagai perwakilan dari Longsong, mengingatkan bahwa batas waktu pengiriman biji yang telah disepakati sebelumnya telah terlewati. Ia menambahkan bahwa makanan untuk barter sebenarnya sudah siap dikirim, namun mereka tidak bisa melanjutkan tanpa menerima biji sesuai perjanjian. Menanggapi hal itu, Roland dengan jujur menjelaskan bahwa situasi telah berubah drastis akibat kecelakaan. Tambang di bagian utara runtuh, menghentikan produksi dan membuat mereka tidak mampu memenuhi jumlah yang disepakati. Mendengar itu, Herman mencoba menawarkan solusi. Ia mengusulkan agar setidaknya dikirimkan jumlah setara produksi selama 2 bulan, agar perjanjian tetap berjalan. Namun, Roland teringat masa sulit di masa lalu, saat banyak orang mati kelaparan karena kekurangan sumber daya. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan tragedi itu terulang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membatalkan perjanjian antara bentengnya dan Longsong. Situasi semakin mengejutkan ketika Roland mengungkapkan bahwa ia telah menjual biji tersebut ke kota Saus, di mana transaksi dilakukan menggunakan koin. Menurutnya, sistem ini jauh lebih menguntungkan dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi rakyatnya. Herman tampak terkejut. Ia menjelaskan bahwa kota Saus sebenarnya tidak sering melakukan perdagangan biji. Ia juga memperingatkan bahwa meskipun dibayar dengan koin, keuntungan jangka panjang mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Ia kemudian menjelaskan bahwa Longsong adalah wilayah yang telah berdiri lebih dari 100 tahun dengan aktivitas ekonomi yang kuat di wilayah barat. Dari segi perkembangan dan ukuran pasar, kota itu jauh melampaui kota Saus. Menjalin hubungan dagang dengan mereka, menurutnya akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar di masa depan. Akhirnya, Herman mengajukan proposal baru. Ia menyarankan agar Roland menjual 30% biji dengan harga di bawah pasar, sebagai bentuk kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mendengar itu, Roland langsung menyadari bahwa Herman bukanlah negosiator biasa. Ia adalah seseorang yang berpengalaman dan tahu bagaimana memainkan strategi dalam perdagangan. Meski begitu,
Roland tetap mengajukan satu pertanyaan penting. Apakah kesepakatan itu benar-benar dapat menjamin kehidupan keluarga-keluarga di wilayahnya? Dengan jujur, Herman mengakui bahwa ia tidak bisa memberikan jaminan pasti. Namun, ia berjanji akan berusaha meyakinkan semua pihak agar menerima kesepakatan tersebut demi menjaga aliran sumber daya. Setelah mempertimbangkan semuanya dengan matang, Roland akhirnya menerima tawaran tersebut. Sebelum pergi, Herman memberikan satu peringatan terakhir. Ia mengatakan bahwa perjalanan menuju kota Saus akan menjadi sangat berbahaya dalam beberapa bulan ke depan karena datangnya musim dingin. Ia juga menyarankan agar Roland mempertimbangkan sudut pandang Duke Ryan dan bertindak dengan penuh kehati-hatian. Sebagai tanggapan, Roland dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak berniat pergi ke Saus ataupun Longsong. Sebaliknya, ia mengungkapkan rencana besarnya, membangun sebuah tembok raksasa yang akan mengelilingi wilayahnya, menjadikan kota perbatasan sebagai garis pertahanan baru bagi kerajaan Grey Castle. Pernyataan itu langsung mengejutkan Herman. Ia pun mengingatkan konsekuensi besar dari keputusan tersebut. Menurutnya, setiap pilihan yang diambil Roland akan berdampak langsung pada seluruh kota perbatasan. Jika terjadi kegagalan, banyak orang bahkan tidak akan sempat melarikan diri. Namun, Roland hanya membalas dengan ucapan terima kasih atas kekhawatiran itu. Setelah itu, Herman pun berpamitan dan melanjutkan perjalanannya. Meski jelas bahwa sang pangeran sedang mengambil risiko besar, di mana kegagalan bisa membawa kehancuran, Roland tetap melangkah maju. Setelah pertemuan itu, ia mengatakan kepada Barof bahwa masalah makanan telah terselesaikan persis seperti yang ia perkirakan. Di sisi lain, Herman kembali ke wilayahnya dan melaporkan semua yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa sang pangeran sedang membangun tembok untuk melindungi rakyatnya dari serangan makhluk buas, sekaligus menjadikan kota perbatasan sebagai titik strategis dalam kerajaan. Dari penjelasannya, terlihat jelas bahwa ambisi Roland jauh melampaui sekadar mengelola kota biasa. Mendengar laporan tersebut, salah satu bangsawan langsung berdiri dan mengkritik Roland secara terbuka, menyebut tindakannya kekanak-kanakan dan gegabah. Bangsawan lain pun ikut menertawakan, mengatakan bahwa hanya tinggal menunggu waktu sebelum sang pangeran memohon bantuan. Saat itulah sang Duke turun tangan. Ia memanggil Boris dan menanyakan apakah ada informasi mengenai pembangunan tembok tersebut. Boris menjawab bahwa beberapa hari sebelumnya, Roland memang merekrut tukang batu dan pekerja, tetapi ia mengira itu hanya untuk perbaikan kecil, bukan proyek besar. Sang Duke lalu menoleh pada Herman, menanyakan apakah ia melihat tembok itu secara langsung. Sementara itu, di tempat lain, Roland mengumpulkan seluruh penduduk kota untuk menyampaikan pengumuman penting. Ia memulai dengan menceritakan pertemuannya dengan utusan dari Longsong, yang menuntut pengiriman biji tambang segera. Roland menjelaskan bahwa ia telah mencoba bernegosiasi, memaparkan kondisi produksi saat ini, dan meminta dukungan untuk menghadapi musim dingin, namun permintaannya ditolak. Artinya, mereka tidak akan menerima pasokan makanan, sama seperti yang terjadi saat bulan iblis 2 tahun lalu. Kabar ini membuat suasana menjadi tegang. Kecemasan menyelimuti para penduduk. Roland kemudian menambahkan bahwa para astrolog Grey Castle meramalkan musim dingin kali ini akan jauh lebih keras, bahkan bisa berlangsung lebih dari 4 bulan. Jika tidak ada tindakan, tragedi masa lalu bisa terulang, bahkan lebih buruk. Ia meminta semua orang mengingat penderitaan yang pernah mereka alami, menegaskan betapa seriusnya situasi ini dan pentingnya persatuan. Kembali ke pertemuan para bangsawan, Herman menyampaikan analisis akhirnya. Ia percaya bahwa tembok yang dibangun Roland bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk kepentingan dagang, memaksa negosiasi berbasis koin. Meski begitu, ia menyarankan agar mereka tidak berkonflik langsung dengan keluarga kerajaan. Ia menjelaskan bahwa jika mereka membeli biji dengan potongan 30%, keuntungan tetap bisa didapat. Selain itu, jika kota perbatasan berhasil bertahan dari serangan makhluk buas, mereka bisa menghemat sumber daya dan memanfaatkan lahan di antara benteng dan kota untuk pertanian. Herman juga mengingatkan bahwa perebutan takhta telah berlangsung selama 5 tahun dan kecil kemungkinan Roland akan tinggal diam. Di masa depan, kota perbatasan bisa menjadi semakin makmur dan jika tetap berada di bawah kekuasaan sang Duke, ia akan menguasai wilayah terbesar di seluruh kerajaan. Ia bahkan menyarankan untuk tidak hanya membeli biji, tetapi juga mengirim pekerja guna membantu pembangunan tembok demi keuntungan jangka panjang. Namun, usulan itu justru ditertawakan para bangsawan lain yang menganggapnya naif. Sang Duke sendiri mengakui bahwa gagasan itu masuk akal, tetapi menurutnya itu hanyalah sudut pandang seorang pedagang, terlalu fokus pada untung dan rugi. Ia kemudian berdiri dan menegaskan pandangannya. Baginya, tidak ada gunanya bernegosiasi dengan seseorang yang tidak bisa ia kendalikan. Siapapun yang berani membangkang harus dihukum.
Bahkan ia tidak peduli dengan nasib kota perbatasan, karena ia menganggap semua yang ada di sana sudah menjadi miliknya, termasuk sang pangeran. Kembali di kota, Roland menunjukkan persediaan yang berhasil ia kumpulkan, memastikan bahwa itu cukup untuk menghadapi musim dingin. Kabar ini membawa sedikit kelegaan dan harapan bagi warga. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Roland mengungkapkan bahwa mulai saat ini, mereka telah menjadi musuh longsong. Semangat warga pun langsung menurun. Kini, tidak ada pilihan lain selain bertahan. Untuk meningkatkan peluang hidup, ia memerintahkan pembangunan tembok dan memanggil semua orang yang mampu bertarung, menawarkan bayaran serta perlindungan bagi keluarga mereka. Pilihannya sederhana, namun berat, menghadapi bahaya demi mempertahankan rumah, atau mati perlahan karena kelaparan. Beberapa waktu kemudian, bersama Anna dan Nana, Roland melakukan sebuah eksperimen sederhana menggunakan lilin. Ia menunjukkan adanya berbagai jenis gas, sekaligus menjelaskan bahwa rasa ingin tahu adalah kunci kemajuan ilmu pengetahuan. Setelah itu, ia meminta bahan untuk eksperimen berikutnya. Namun, saat akhirnya mencoba beristirahat, tiba-tiba seorang wanita muncul di belakangnya. Dalam sekejap, sebuah pedang telah menempel di lehernya. Dengan suara tegas, wanita itu berbisik, "Yang mulia, jangan bergerak." Namun Roland sama sekali tidak gentar, sedikit pun ia tak berkedip seolah es mengalir di nadinya. Dengan tenang ia meminta penyerangnya untuk menahan diri, menegaskan bahwa dirinya tidak berniat jahat. Sang pembunuh perlahan menurunkan tudungnya, memperlihatkan wajah seorang wanita pirang yang memukau. Dengan tajam Roland menuntut identitasnya. Wanita itu hanya mengangkat sebuah lambang misterius, Holy Mountain. Seketika semuanya terhubung di benak Roland. Lagi-lagi, urusannya tak jauh dari para penyihir. Ia menatap lurus ke matanya dan melontarkan pertanyaan paling penting. "Apakah kau seorang penyihir?" Wanita itu mengangguk, memperkenalkan diri dengan nama Sandy Nightingale. Namun pertanyaan berikutnya tak kalah mencurigakan mengapa ia menyusup ke kamar sang pangeran. Ternyata ini bukan percobaan pembunuhan. Ia datang untuk berterima kasih. Nightingale mengakui bahwa awalnya ia menyelinap ke tempat ini untuk membebaskan seorang penyihir yang ditawan. Namun segalanya berubah ketika ia melihat sendiri bagaimana Roland justru menyelamatkan Anna. Bahkan lebih mengejutkan, selama 1 minggu penuh ia mengintai dari bayang-bayang, mengamati setiap gerak-gerik Roland. Ia tahu tentang Nana, dan bahkan tentang organisasi asosiasi kerja sama penyihir. Ia datang untuk memberi penghormatan pada satu-satunya bangsawan yang tidak busuk. Roland hanya menghela napas panjang, membayangkan dirinya diikuti tanpa henti oleh seorang pembunuh bayaran. Anehnya, ia sama sekali tak peduli pada senjata mematikan di tangan wanita itu. Ia malah berjalan santai, berkata bahwa berdiri terlalu melelahkan, lalu mempersilakannya duduk. Nightingale benar-benar terkejut. Ia duduk di ranjang, menatap Roland seolah mencoba memecahkan teka-teki yang tak masuk akal. Dengan senyum tipis, Roland berkata, "Apa aku terlihat seperti monster?" Wanita itu mendekat, semakin penasaran. Sebagai penyihir, ia bisa melihat rasa takut di mata manusia. Namun di mata Roland tak ada sedikit pun kepanikan, hanya rasa ingin tahu yang murni. Ia pun mengakui, selama 7 hari terakhir ia telah melihat semuanya. Kini tanpa basa-basi, Roland langsung ke inti. "Apa langkahmu selanjutnya?" Nightingale menjawab dengan menjatuhkan bom besar. Minuman malam yang tadi dibawakan kepala pelayan ternyata mengandung racun mematikan bernama air mata para dewa. Ia memperingatkan dengan dingin kastil ini penuh pengkhianat. Roland jelas terkejut. Orang-orangnya sendiri mencoba membunuhnya. Dengan santai, Nightingale menambahkan bahwa ia baru saja menyelamatkan nyawanya. Dan di dunianya tidak ada yang gratis. Sebagai balasan, ia ingin membawa Anna bersamanya. Bahkan, ia menawarkan untuk membunuh pelayan pengkhianat agar semuanya impas. Namun Roland langsung menolak. Nightingale menjelaskan tentang kembali ke asosiasi kerja sama penyihir, tempat perlindungan mereka. Namun Roland segera membantah. Ia menyebut rencana itu gila. Mereka hendak menuju pegunungan tak terlewati demi mencari Holy Mountain. Padahal dalam 2 bulan lagi, datang musim para iblis. Pegunungan itu akan berubah menjadi neraka beku yang dipenuhi monster. Ia tak akan membiarkan para penyihir berjalan menuju kematian. Sebagai gantinya, ia mengajukan tawaran berani, bawa seluruh asosiasi ke kota perbatasan. Mereka bisa bertahan di bawah perlindungannya. Nightingale hanya tertawa, menganggapnya delusi. Gereja pasti akan membantai mereka jika berkumpul di kota manusia. Ia pun mempertanyakan motif Roland. Mengapa mempertaruhkan nyawanya demi para penyihir? Tanpa ragu, Roland menjawab, "Karena mereka sangat penting bagiku." Suasana seketika menegang.
Melihat ia tak akan menyerah, mata Nightingale berkilat dingin. Kalau begitu kau tak ingin Anna dalam bahaya, bukan? Ia mengungkap alasan sebenarnya. Tentang hari kedewasaan, mimpi buruk setiap penyihir saat menginjak usia 18 tahun. Itu bukan perayaan, melainkan hukuman mati. Sihir mereka akan berbalik menghancurkan tubuh dari dalam. Pembuluh darah pecah, rasa sakit tak tertahankan, dan banyak yang mati sambil menjerit. Itulah alasan mereka mencari Holy Mountain, satu-satunya harapan untuk bebas dari kutukan itu. Mendengar kenyataan pahit itu, Roland akhirnya mengambil keputusan berat. Ia rela melepaskan mereka demi menyelamatkan nyawa mereka. Namun saat ia menyampaikan hal itu pada Anna, semuanya berubah karena ia tidak ingin pergi. Nightingale pun terdiam. Anna tahu betul nasib yang menantinya, namun ia tak peduli. Ia memilih tetap di sisi pangeran yang menyelamatkannya dari api. Kesetiaan mutlak itu membuat segalanya berubah. Melihat hal tersebut, Nightingale pun mengambil keputusan tak terduga. Ia akan tetap tinggal di kota perbatasan, setidaknya untuk sementara. Ia ingin melihat sendiri, apakah Roland benar-benar mampu melindungi mereka saat para iblis datang. Jika gagal, ia akan pergi. Roland hanya tersenyum dan menerima tantangan itu. Keesokan paginya semuanya tampak normal. Matahari bersinar, hari berjalan seperti biasa. Namun di kota perbatasan kata normal tak pernah bertahan lama. Carter, ksatria setia Roland, datang dengan wajah muram. Ia melaporkan bahwa kepala pelayan Tyr ditemukan kecelakaan dan tewas setelah jatuh dari balkon. Namun Roland tahu kebenarannya. Dengan wajah tenang seorang penguasa, Roland hanya memerintahkan pemakaman yang layak. Tanpa pertanyaan, kasus pun ditutup. Saat ia menuju kantornya, siap memulai hari, ia mendapati sesuatu yang tak terduga. Nightingale duduk santai di mejanya, menikmati sarapan. Dengan santai, ia menjelaskan bahwa kecelakaan itu sudah diatur sempurna. Bahkan, ia menemukan surat tersembunyi. Dalang dibalik semuanya adalah saudara kerajaan Roland sendiri. Roland berusaha mengembalikan wibawanya. Dengan nada tegas, ia menyuruh gadis itu menjauh dari makanannya dan segera menghadiri rapat pagi. Namun balasannya hanya sebuah seringai santai, sebelum ia meneguk panjang langsung dari cangkir pribadi sang pangeran. Jelas sudah, Roland kini memiliki teman serumah baru yang mematikan sekaligus menjengkelkan. Rapat pagi pun dimulai, sebuah rutinitas yang selalu terasa berat. Apalagi ketika sang akuntan membawa kabar buruk. Baroff menyampaikan kenyataan pahit. Perdagangan biji terakhir mereka benar-benar merugikan. Meninggalkan kas kota hanya dengan 90 koin emas kerajaan. Musim dingin semakin dekat dan kondisi mereka nyaris bangkrut. Namun Roland tetap tenang. Tanpa ragu ia menawarkan diri untuk membiayai pasukan milisi kota dari kantong pribadinya. Mendengar itu, ksatria setianya Carter segera mengingatkan kenyataan pahit. Memang, mereka punya banyak relawan, tetapi semuanya hanyalah petani dan penambang miskin. Orang-orang ini bahkan mungkin tidak tahu cara memegang pedang dengan benar. Dengan penuh harap, Carter mengusulkan untuk memanggil para ksatria bangsawan, terutama ksatria Baron Boris. Roland menyetujuinya tetapi Baroff langsung menentang. Dengan analogi permainan catur yang tajam, ia menjelaskan realitas politik yang kejam. Para ksatria itu hanyalah tentara bayaran berbalut baju zirah. Mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran yang tampak mustahil dimenangkan, apalagi bersama para rakyat jelata. Satu-satunya yang akan bertarung hingga akhir hanyalah para petani putus asa. Sayangnya, mereka tidak memiliki pengalaman bertempur sama sekali. Mendengar itu, Roland hanya tersenyum penuh arti. Ia tahu mereka tidak bisa mengayunkan pedang, tapi memang tidak perlu. Dengan mantap, ia meletakkan sebuah rancangan di meja, sebuah senapan flintlock, alat yang mampu menyetarakan kekuatan di medan perang. Tak ingin hanya berbicara, Roland langsung menuju bengkel tempat bersama senjata rahasianya Anna. Tantangan terbesar dalam membuat senapan adalah menciptakan laras yang sempurna tanpa sambungan. Ia meminta Anna menggunakan sihir apinya untuk membelah pipa besi dengan garis lurus sempurna. Dengan konsentrasi penuh, keringat menetes di dahinya. Anna berhasil melakukannya dengan sempurna. Diliputi kegembiraan, Roland spontan memeluknya erat, melupakan batas-batas kerajaan. Ia tahu betul arti momen itu. Mereka bukan sekadar membuat pipa, tetapi telah memulai sebuah era industri baru.
Saat kembali ke kamarnya, Roland mendapati bayangan setianya, Nightingale bersantai seolah tempat itu miliknya. Ia mulai jengah dengan kebiasaan menguntit ini, tetapi Nightingale hanya mengangkat bahu. Baginya, itu bagian dari tugas, melindungi Roland dan Anna. Ia bahkan melemparkan sebuah gulungan yang diam-diam diambil dari kantor sang pangeran. Roland mencoba bersikap santai, namun jelas ada perubahan dalam hubungan mereka. Untuk sesaat, Nightingale menanggalkan sikap dingin seorang pembunuh bayaran, mengakui bahwa ia mulai menghormati Roland dan cara ia memperlakukan Anna. Perlahan, pangeran dan sang pembunuh tampaknya mulai menjadi tim yang solid. Roland dan Carter mendatangi kediaman mewah milik Baron Boris. Di dalam, di tengah jamuan makan yang megah, Roland mengajukan permintaan agar para ksatria membantu mempertahankan kota. Namun jawaban yang diterima begitu dingin, penolakan mentah-mentah. Baron Boris bahkan mencemooh gagasan bahwa ksatria elitnya harus bertarung berdampingan dengan rakyat jelata. Sebagai penghinaan tambahan, ia melemparkan 1 koin emas, seolah itu sumbangan besar. Carter hampir kehilangan kendali. Amarahnya memuncak. Namun Roland tetap tenang, menerima penghinaan itu dengan wajah datar sebelum berbalik pergi. Di luar, Carter meminta maaf atas kejadian tadi dan mengajukan pertanyaan penting. Tanpa ksatria, bagaimana mereka melatih para petani? Roland hanya menatap Cakrawala, matanya berkilat penuh tekad sambil berkata, "Tenang saja, aku punya caraku sendiri." Di sebuah kamp milisi, para rakyat biasa dan tukang batu berkumpul dengan harapan yang sama, mendapatkan penghasilan. Di tengah kerumunan itu, seorang pria bernama Vanner dikerubungi teman-temannya. Bagi mereka, ini bukan soal patriotisme atau kehormatan seperti di medan perang. Ini murni soal uang mudah. 10 koin perak setiap bulan, ditambah makanan gratis hanya untuk membantu para ksatria dengan pekerjaan ringan. Rencana mereka pun sederhana. Jika keadaan di medan perang terlihat berbahaya, mereka akan kabur. Vanner sendiri punya tujuan jelas, mengumpulkan cukup uang untuk menikahi gadis pujaannya, Shirley, dari kedai minuman lokal. Bahkan, mereka sempat bercanda tentang santunan kematian sebesar 30 koin perak. Tawa mereka pecah. Hingga tiba-tiba seorang perwira berteriak memerintahkan mereka berbaris rapi. Suasana langsung sunyi. Tak lama sosok yang ditunggu muncul. Roland Wimbledon, pangeran keempat dari Grey Castle, melangkah ke panggung. Seketika seluruh lapangan dipenuhi rasa hormat. Tak ada lagi tawa. Hanya kehadiran sang pangeran saja sudah cukup membuat semua orang terdiam. Tanpa membuang waktu, Roland meresmikan mereka sebagai milisi kota perbatasan. Namun, ada harga yang harus dibayar, 1,5 bulan pelatihan keras tanpa ampun. Untuk menjaga semangat mereka, ia menawarkan umpan sederhana, lulus latihan hari ini, dan semua orang mendapat 1 butir telur tambahan saat makan siang. Bagi mereka yang kelaparan, telur itu terasa seperti emas. Sorak-sorai pun pecah, namun kejutan belum selesai. Roland memperkenalkan kapten baru mereka, Iron X. Penduduk lokal mengenalnya sebagai pemburu terkuat di daerah itu. Tapi ada satu hal yang membuat semua orang terkejut. Dia adalah orang pasir, seorang pendatang. Lalu sang pangeran menjatuhkan pernyataan yang mengguncang segalanya, siapapun yang berprestasi dalam latihan atau bertarung dengan gagah di medan perang akan mendapat pangkat, tanpa memandang latar belakang. Garis keturunan bangsawan tidak lagi penting. Kini, hanya kemampuan yang berbicara. Di bawah komando Iron X, pelatihan dimulai. Ujian pertama terdengar sederhana, berdiri diam. Namun kenyataannya jauh dari mudah. Tubuh harus tegap sempurna, dada dibusungkan, perut ditarik, tangan lurus di samping. Selama setengah jam di bawah terik matahari yang membakar. Keringat mengalir, otot menjerit, dan keheningan menyelimuti. Mereka belum melawan monster, tapi sudah bertarung melawan tubuh mereka sendiri. Semua itu hanya demi sebutir telur. Ketika waktu habis, para rekrutan langsung roboh di rumput, kelelahan. Vanner bahkan tak percaya, berdiri diam ternyata lebih melelahkan daripada mengangkut batu seharian. Namun keraguan muncul. Apakah mereka benar-benar akan mendapat telur itu? Atau ini hanya janji kosong seorang bangsawan? Tapi perlahan mereka sadar Roland berbeda. Ia menjadikan Iron X, seorang pendatang, sebagai kapten. Itu bukti bahwa ia tak peduli pada aturan lama. Tak lama ksatria kerajaan datang membawa kabar. Mereka berhasil. Semua orang mendapatkan telur. Sorakan kembali menggema. Namun Roland belum selesai. Putaran kedua dimulai, berdiri tegap selama 1 jam penuh. Hadiahnya 1 telur lagi. Tapi ada syarat kejam. Jika 1 orang saja bergerak, seluruh kelompok gagal.
Tekanan berubah. Ini bukan lagi soal ketahanan individu, tapi tentang tanggung jawab bersama. Demi telur kedua, Vanner dan yang lain menguatkan tekad. Sementara itu di dalam tenda komando, perdebatan terjadi. Kesatria utama, Carter, meragukan para rakyat biasa ini. Ia ingin melatih mereka seperti kesatria. Namun Roland menolak. Ia tahu waktu hanya tersisa 2 bulan sebelum datangnya bulan iblis. Ia tidak sedang menciptakan kesatria, ia sedang membangun pasukan modern yang disiplin. Bahkan ia berencana mengajari mereka membaca dan menulis. Bagi Carter itu terdengar sia-sia. Tapi bagi Roland, pasukan yang terdidik adalah senjata yang mematikan. Saat makan siang tiba, roti hangat, ikan panggang, dan telur yang dijanjikan tersaji. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata karena bahagia. Keluhan pun lenyap. Demi makanan seperti ini, mereka rela berdiri seharian. Vanner menyimpulkannya dengan sederhana, selama makanan terus datang, mereka akan setia. Latihan berlanjut di sore hari. 3 putaran mengelilingi kota sebelum matahari terbenam. Jika satu orang menyerah, yang lain harus membawanya hingga garis akhir. Tak ada yang ditinggalkan. Dan hadiahnya, telur ketiga. Di bawah matahari yang menyengat, tubuh mereka hampir menyerah. Vanner pun jatuh tersungkur. Namun bayangan makan siang tadi membakar semangatnya. Dengan sisa tenaga, ia merangkak, menyeret tubuhnya sendiri. Saat garis akhir terlihat, medan itu lebih mirip ladang perang. Tubuh-tubuh tergeletak, kelelahan total. Namun tiba-tiba, 3 orang yang sempat tertinggal muncul dari kejauhan. Mereka membawa Vanner di pundak mereka, menembus senja menuju garis akhir. Inilah yang diinginkan Roland, persaudaraan sejati. Setelah menghitung, Carter akhirnya mengumumkan hasilnya. Semua telah berhasil dan latihan selesai. Sorak kemenangan pun mengguncang malam. Api unggun menyala dan suasana berubah menjadi pesta. Mereka makan seperti raja setelah melewati neraka. Bahkan Iron X pun tersenyum santai berkata bahwa ia bisa langsung tertidur kapan saja. Carter mengangguk setuju, namun dengan wajah datar ia menjatuhkan sebuah kejutan brutal. Malam ini masih ada satu sesi lagi. Iron X langsung tertegun. Sang pangeran memanggil rapat darurat tengah malam. Mereka sempat mengira mimpi buruk telah usai. Padahal Roland justru akan membangunkan mereka kembali. Suasana pun beralih. Dari camp yang riuh menuju kesunyian larut malam di dalam kastel. Di sana Anna muncul dan mempertanyakan tujuan akhir Roland, terutama karena ia membayar milisi dari kantongnya sendiri. Tanpa ragu, Roland menjawab, jika itu demi melindungi kota, maka setiap koin yang keluar sepadan harganya. Namun Anna belum berhenti. Ia bertanya lebih dalam, mengapa mereka harus diajari membaca? Jawaban Roland menjadi inti dari segalanya. Pendidikan memberi mereka alasan untuk bertarung, memberi makna, bukan sekadar bertahan hidup demi makanan. Tatapan Anna pun melunak saat ia menyinggung para penyihir, suaranya bergetar. Bagi Roland, mereka hanyalah jiwa-jiwa yang terluka, bertahan di dunia yang membenci mereka. Sebuah momen emosional yang memperlihatkan beban berat yang mereka pikul. Waktu berlalu. Roland kini sendirian, suasana terasa berat. Ia membuka sebuah benda panjang misterius. Bukan pedang, bukan pula sihir, melainkan baja dingin yang keras. Ia mengelap larasnya dengan hati-hati, lalu memeriksa peluru timah. Sang pangeran tidak sekadar melatih pasukan, ia sedang mengubah zaman. Era pedang telah berakhir. Roland memperkenalkan senjata api ke dunia sihir. Para beast iblis bahkan tak akan sempat menyadari apa yang menghantam mereka. Permainan telah berubah. Jauh di dalam hutan, Roland akhirnya memperlihatkan mahakarya teknologinya. Senapan. Carter menatapnya dengan ragu, mengira itu hanya busur aneh yang berat. Namun Roland hanya tersenyum tipis dan memperkenalkan rahasia utamanya, mesiu. Dengan tenang, ia memandu langkah demi langkah. Tuangkan bubuk hitam, masukkan peluru timah ke dalam laras. Kunci, lalu bidik. Carter menggenggam senjata itu. Berat dan asing. Ketegangan di hutan terasa begitu pekat. Ia menarik napas panjang, menjejakkan kaki, lalu menarik pelatuk. Ledakan menggelegar memecah kesunyian. Asap tebal menyelimuti udara. Saat asap perlahan menghilang, baju zirah baja seorang kesatria tampak terkoyak lebar, seolah hanya terbuat dari kertas rapuh. Semua orang terdiam, terpaku dalam keterkejutan yang tak terucapkan. Era kesatria resmi berakhir. Iron X benar-benar terpukul. Di matanya tergambar kesedihan mendalam. Ia sadar, andai saudara-saudaranya yang telah gugur memiliki kekuatan sebesar ini untuk melawan beast iblis, mungkin mereka masih hidup hingga kini.
Masih terguncang, Carter segera bertanya tentang produksi massal. Roland menjawab tenang, lebih banyak senjata sedang ditempa sebelum musim dingin tiba. Namun kemudian ia mengucapkan kalimat paling tajam dari semuanya. Senjata ini memang cukup kuat untuk mengubah realitas, tapi pada akhirnya ini hanyalah alat. Senjata terkuat yang sesungguhnya adalah kepercayaan dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ia menyerahkan senapan itu, menegaskan bahwa benda tersebut bukan untuk menggantikan para prajurit, melainkan membantu mereka melindungi kota dan rakyatnya. Tanpa ragu, Carter dan Iron Axe berlutut dengan penuh hormat. Sejak saat itu, kesetiaan mereka kepada sang pangeran tak akan pernah goyah. Sementara itu, tanpa mengetahui kekuatan masa depan yang dimiliki Roland, para musuh justru bersenang-senang di markas mereka yang nyaman. Para bangsawan lokal dengan santai berlatih memanah, menertawakan Roland habis-habisan. Mereka mengejek militianya, mengolok-olok caranya memotivasi rakyat jelata hanya dengan tambahan telur, alih-alih mempekerjakan ksatria bangsawan. Seorang bangsawan muda berambut pirang begitu yakin bahwa Roland akan runtuh dan memohon bantuan saat beast musim dingin menyerang. Namun seorang adipati tua yang mengawasi mereka tidak ikut tertawa. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. Dengan santai ia mengakui bahwa tembok Roland mungkin rapuh dan pasukannya terlihat lemah, tetapi ia mengucapkan ancaman yang mengerikan. Bagaimanapun juga, ia tidak akan memberi Roland sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup. Badai politik yang mematikan tengah terbentuk. Dan para bangsawan itu sama sekali tidak menyadari daya hancur luar biasa yang kini berada di tangan sang pangeran.